disebutkan dalam Al-Quran kemudian dikumpulkan, kemudian dianalisis. Sedangkan kalau semantik lebih jauh nanti memunculkan analisis sintakmatis dan paradigmatik atau menjelaskan makna aspek sinkronik dan diakronik, makna pra Al-Quran ketika Quran diturunkan, kemudian pasca Al-Quran. Pasca Al-Quran bisa dilacak di pemaknaan ulama-ulama setelah turunnya Al-Quran ya. Kalau Al-Quranik ya ketika Al-Quran itu dipakai dalam konteks apa saja, kemudian pra-Quranik atau sebelum Quranik ya kalimat itu kemudian digunakan oleh orang Arab sebagai apa? Misal jihad waktu dulu kalau diteliti dalam jihad sebelum Al-Quran ya jihadnya itu kalau sebelum diwajibkannya perang ya berarti bukan jihad dimaknai sebagai perang, tapi ya jihad melawan hawa nafsu. Kemudian ketika perang turun nanti ada jihad yang bermakna perang, muqatalah atau qital fi sabilillah atau jihad fi sabilillah. Kemudian lagi pasca Quranik nanti balik lagi jihad tidak hanya perang saja, tapi jihad itu ya melawan hawa nafsu, memenangi kemalasan. Misal kalau kita jihadnya seorang pelajar ya jihad membaca buku, jihad menghafalkan mufradat atau menghafal Quran ya jihadnya itu nambah hafalan, kemudian menjaga hafalan seperti itu ya. Mungkin sampai situ, nanti kalau sudah presentasi nanti makin jelas. Presentasi di pertemuan ke-14 dan 15 ini nantinya makin jelas penelitian tentang semantik ya. Nanti juga diakhiri dengan weltanjong atau natijah lah. Kalau kita sebutnya ya konklusi atau kesimpulan dari tema yang kita bahas itu. Misal natijah atau weltanjongnya tentang jihad ya inti daripada jihad, pembahasannya jihad secara menyeluruh itu apa, kemudian sabar itu bagaimana itu, atau hidayah itu konsep Buddha atau konsep jihad nanti bentuknya seperti apa, itu weltanjong dalam semantik. Ini Mbak ya, mohon maaf pamit dulu. Insya Allah besok 15 kita ketemunya jangan di jam segini karena tabrakan juga sama kuliah. Biar bisa full saya ngikutin presentasi 5 presentator dan juga closing perkuliahan kita semester ini. Begitu Mbak ya. Mohon maaf. Saya ini mungkin ini saya sendirian ini yang videoan. Oh ada. Oh ya. Si loading ternyata. Begitu ya Mbak Hayatun Nisa, Mbak Fatimah dan Mbak yang lain. Mbak Fatma Mutia'ah. Ya Pak. Di mobil mulu Mbak, jalan-jalan mulu ya benar. Sekarang habis ini gantian saya yang jalan-jalan karena sudah selesai kuliah. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut presentasinya, Mbak ya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Saya mohon diri, saya live pamit. Baik Pak. Pak. Hati-hati di jalan Pak. Jadi besok nih, apa sekarang Kak? Sekarang Pit, sekarang. Bisa? Udah bisa dimulai? Ya, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kata ulul albab. Yang pertama, pengertian dari ulul albab. Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari kata labba yang bermakna keadaan tetap, kemurnian, dan keutamaan. Makna ini berkembang menjadi makna leksikal, yaitu bagian yang murni yang baik, diri dan esensi dan akal. Kata lab selalu hadir dengan bentuk jamak, al-albab, dalam Al-Quran. Ini mengindikasikan bahwasannya ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Kata ulu banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan kombinasi lain, seperti ulul kurba, ulul arham, ulul tauli, ulul azmi, dan sebagainya. Kata yang relevan dengan ulul albab adalah ulul ilmi, yang berarti orang yang memiliki pengetahuan, dan kata ulul absor yang berarti mereka yang mengambil hikmah terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, tipologi ulul albab berdasarkan analisis semantik ayat-ayat Al-Quran. RP, silahkan RP. Ya, baik. Selanjutnya adalah ulul albab berdasarkan analisis semantik ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan aplikasi semantik terhadap Al-Quran, menunjukkan komponen semantik menjadi sangat urgent sebagai unsur konstruksi gramatis dalam membentuk kosakata Al-Quran. Secara etimologis, kata albab berakar kata dari huruf I dan B. Dari kata yang tersusun L dan B. Dari kata yang tersusun dari kedua huruf ini terbentuk makna lazum, keharusan, keniscayaan. Sabat, ketetapan, holus, kemurnian, dan jaudah, kebaikan. Dari kata ini terbentuk kata kerja labba yang berarti memecahkan sesuatu dan mengeluarkan isinya. Seperti kata labbatu al-nahla yang berarti saya telah mengeluarkan isi kurma. Isi setiap sesuatu adalah hakikatnya. Oleh karena itu, albab diartikan akal karena hakikat seseorang adalah akalnya sedikit. Dari kata kerja labba terbentuk isim lab yang berarti inti, sari, akal, dan hati. Secara morfologis, kata ulu dalam ulu albab adalah isim jamak yang tidak ada mufradnya secara lafal, tetapi memiliki mufrad dari segi makna yaitu zu. Kata ulu adalah mulhaq dari jamak al-mudzakkar al-salim dan i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Selanjutnya, dari berbagai istilah yang didahului dengan kata ulu yang berarti asbab yang memiliki, diperoleh pengertian yang lebih jelas tentang kata ulu albab. Kata ulu banyak digunakan dalam Al-Quran. Selain kata ulu albab, yaitu ulu al-amr yang berarti memiliki atau yang memegang urusan atau kekuasaan seperti tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Selanjutnya, secara gramatikal, kata ulul albab dalam struktur kalimat ayat-ayat Al-Quran menempati posisi yang beragam. Sebagai fa'il terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 269.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dan sebagai khobar terdapat pada Quran surat Al-Zumar ayat 39. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahum wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dari contoh-contoh di atas, kata ulul albab adalah bermakna orang-orang yang mempunyai akal. Dah. Udah tambah Eva. Ya, silakan kalau mau dilanjut berikutnya. Ya, langsung saja ya. Dari kelompok 2 akan membahas tentang ismun dan dzambun. Jadi pengertian ismun dan dzambun adalah kata dzam itu dari bahasa Arab yang artinya itu dosa atau kesalahan. Dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan bahwa makna dzam sama dengan ismun, jarah, maksiat, dan jamaknya adalah dzunub. Sedangkan makna ismun ialah perbuatan yang tidak halal. Dan dalam kitab Lisanul Arab, makna ismun adalah dzam, yang mana berarti adanya sinonimitas. Kemudian kata dzam dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Maraghi bahwa dzam adalah dosanya orang kafir, sedangkan ismun adalah dosanya orang munafik. Kemudian identifikasi ayat Al-Quran yang terdapat kata ismun dan dzambun. Nah, berkenaan dengan ayat-ayat tentang dzam yang sudah ditemukan dari hasil pencarian di program digital Al-Quran Al-Hadi sebanyak 31 kali. Ada yang berbentuk mufrad yaitu sebanyak 11 kali, ada juga yang berbentuk jamak sebanyak 23 kali, tersebar dalam 26 surat pada 37 ayat. 17 surat ada pada surah Makkiyah dan 9 surat ada pada surah Madaniyah. Kemudian kata ismun dalam Al-Quran muncul sebanyak 32 kali dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lafad ismun, yaitu terdapat pada 29 ayat. Lafad isman terdapat pada 9 ayat. Kemudian lafad asimun terdapat pada 1 ayat. Asiman 1 ayat dan asimin terdapat 1 ayat. Selanjutnya akan dijelaskan Fadila Ulum. Analisis kata ismun dan dzambun. Kata dzambun bila dilihat dengan medan semantiknya selalu bersandingan dengan kata kufur, kadzab, tawallau, israf, zalim, annar, azab, taubah, iman, zikrullah, dan istighfar. Sedangkan kata ismun selalu bersandingan dengan kata syirik, fawahis, zon, haram, kufur, adu, kabair, azim, andam, taqwa, istighfar, azab, dan annar. Okay. Kata dzambun dan ismun setelah dianalisa dengan medan semantiknya memiliki beberapa poin, yaitu mengenai sebab. Sebab dzambun diantaranya adalah kufur. Dzambun tadi kan dosa gitu ya, kesalahan. Sebab dzambun diantaranya adalah kufur, kadzab, dan tawallau. Sedangkan sebab ismun diantaranya ialah maksiat, syirik, fawahis, zon, haram, kufur, dan adu. Contohnya pada Quran surat Al-Anfal ayat 52. Nah, ayatnya itu kada bi ali fir'auna wan ladina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidzunubihim dzanbun jamaknya. Kemudian sebabnya kafaru bi ayatillah karena mengkafirkan ayat-ayat Allah, itu tanda-tandanya Allah. Ya, seperti itu ya contohnya itu. Terus contohnya yang ismun itu ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 8. Langsung saja ayatnya. Wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Wa ma'siyatir rasul dan ismun. Jadi kalau ismun itu
Kalau dzanbun itu biasanya sebabnya karena kufur. Jadi ayatnya juga disesuaikan gitu ya. Lanjutnya, poin B mengenai bentuk. Nah, bentuk dzambun diantaranya ialah israf, zalim, dan fahisyah. Sedangkan bentuk dari ismun adalah kabair, azim, dan al-lamam. Tuh. Contohnya ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 135 dan Quran Surat An-Najm ayat 32. Nah, mempercepat langsung ke poin C mengenai akibat. Akibat dari dzambun dan ismun adalah azab dan an-nar. Contohnya pada Quran Surat Ali Imran ayat 16 gitu ya. Kalau yang melakukan kesalahan atau dosa ya pasti terkena azab dan masuk neraka gitu maksudnya. Kemudian yang D mengenai penghapusan. Penghapusan dari dzambun adalah taubat. Kalau pengen terlepas dari dzambun ya harus taubat, harus beriman, harus zikir kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar kayak gitu. Sedangkan penghapusan dari perbuatan ismun adalah bertakwa dan ya banyak membaca istighfar. Contohnya ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 102. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi. Silakan. Selanjutnya, ismun dan dzambun menurut teori Toshihiko Izutsu. Kata dzam dan is dapat dikategorikan menjadi dua sesuai dengan teori Toshihiko Izutsu, yaitu makna dasar dan makna relasional. Makna dasar dari kata dzambun ialah dosa atau kesalahan, sedangkan makna relasionalnya ialah dosa orang kafir yang mana mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian makna dasar dari kata ismun adalah perbuatan yang tidak halal, sedangkan makna relasionalnya ialah perbuatan dosa orang munafik yang mana mereka mengaku beriman pada mulutnya, tetapi pada sikap dan perbuatan mereka tidak mencerminkan orang yang beriman. Jadi kembali ke pembahasan yang lalu ya, tentang makna dasar dan makna relasional. Lanjutnya, kata dzambun menurut semantik Al-Quran ialah dosa orang kafir yang disebabkan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan kata ismun menurut semantik Al-Quran ialah dosa orang munafik yang disebabkan mereka hanya mengaku beriman kepada Allah pada mulutnya saja, tetapi perbuatan mereka melanggar dari aturan-aturan Allah. Demikian kesimpulan dari kelompok 2. Dilanjutkan ke kelompok 3. Udah tampil belum teman-teman? Sudah. Baik, selanjutnya yaitu setan dalam Al-Quran, kajian semantik. Di sini ada saya, ada teman saya, Kak Fatima, Fauzia, dan Kak Sukma. Yang pertama, kata setan dalam Al-Quran. Kata setan dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 88 kali dalam 78 ayat dan 36 surat. Yang pertama dalam bentuk mufradat disebutkan sebanyak 70 kali, yaitu dalam bentuk syaitan yang berupa makrifat dan alif lam sebanyak 67 kali. Kemudian bentuk mufrad dalam bentuk nakiroh berupa kata syaitonun atau syaitonan disebutkan 3 kali. Kemudian dalam bentuk jamak disebutkan 18 kali dengan redaksi asyayatin disebutkan 17 kali dan menggunakan redaksi syayatinihim disebutkan 1 kali. Kemudian akan dijelaskan oleh Kak Fatimah. Selanjutnya makna dasar syaiton. Dalam KWBI, setan merupakan roh jahat yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat. Para ulama berbeda pendapat tentang asal kata syaiton. Yang pertama, kata syaitan berasal dari akar
kata syatana yang terdiri dari fonem shin, ta, dan nun. Kata ini memiliki arti ba'uda atau jauh. Kedua, kata syaiton berasal dari kata syata. Kata syata memiliki arti halaka dan ihtaroko, yaitu binasa dan terbakar. Dikutip dari konsep syaiton dalam Al-Quran, kata syaiton juga dapat diartikan dengan tali yang kuat dan panjang. Dalam kitab Mufrodat Al-Fazul Quran dikatakan bahwa nun pada kata syaiton merupakan nun asli, sehingga kata syaiton mengikuti wazan fa'iyalan yang berarti taba'ada, yaitu saling menjauh. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata syaiton memiliki makna dasar jauh. Sebagai makna dasar, makna ini akan selalu terbawa dimanapun kata syaiton ditempatkan dalam sebuah struktur kalimat, baik di dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Makna relasional syaiton. Analisis sintakmatik merupakan makna relasional syaiton. Salah satunya adalah analisis sintakmatik, yaitu analisis yang bertujuan untuk menentukan mana makna yang lebih tepat dalam suatu teks di mana kata itu disebutkan. Yang pertama, sosok yang mengganggu iman dan akidah. Yang kedua, sosok yang mengganggu diri manusia. Ketiga, sosok yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman alaihi salam. Sosok yang mengganggu iman dan akidah. Kata syaiton bermakna mengganggu keimanan dan akidah manusia dalam 3 hal, yaitu mengarahkan manusia untuk menyembah selain Allah, melemahkan keimanan manusia kepada Allah, dan merusak hakikat ibadah manusia kepada Allah. Makna ini dihasilkan dari hubungan kata syaiton dengan beberapa kosakata, di antaranya wa'ada, kafaro, dan zayyana. Wa'ada terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 120, kafaro terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 102, dan zayyana terdapat pada surat An-Naml ayat 24. Lanjut, Kak. Sosok yang mengganggu manusia. Kata syaiton dalam Al-Quran juga bermakna mengganggu diri manusia secara khusus. Gangguan ini meliputi 2 hal, yaitu mengganggu diri manusia dan mengganggu hubungan antara sesama manusia. Secara umum, ayat yang mengandung makna ini dihasilkan dari hubungannya dengan kata nazago, masa, dan ansa. Nazago terdapat pada Quran Surah Yusuf ayat 100, masa terdapat pada Al-Baqarah ayat 75, dan ansa pada Al-Kahfi ayat 63. Sosok yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata syaitan merujuk pada sosok yang menjadi prajurit Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini merupakan pengecualian dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan syaitan dalam penjelasan Al-Quran. Apabila dari 2 kelompok ayat sebelumnya, kata syaitan mengacu pada sisi rohani, pada kelompok ayat yang ketiga ini, syaitan mengacu pada sisi materi atau nyata. Kosakata yang digunakan adalah kosakata banna dan ghawas. Terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 82 dan Quran Surat Shad ayat 37. Kemudian yang kedua yaitu kata setan dalam analisis paradigmatik. Analisis paradigmatik ini merupakan suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap suatu konsep makna, suatu simbol kata dengan cara mengaitkan dengan konsep-konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati, yaitu atau sinonim atau bahkan berlawanan, yaitu antonim. Di sini setan diartikan dalam Al-Quran dengan al-jin dan al-ins, dan berlawanan kata dalam Al-Quran dengan rob. Yang pertama yaitu al-jin, sinonim kata syaitan dengan al-jin. Kata al-jin merupakan sinonim dari kata syaitan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa ayat menjelaskan perbuatan jin pada ayat lain Al-Quran menyebutkan dengan kata syaitan dalam konteks dan perbuatan yang sama. Ini bisa dilihat, al-jin mempunyai tindakan yang sama dengan kata syaitan yang diterangkan dalam Quran Fussilat ayat 29.
Nah, pada ayat ini itu kan terdapat kata adollah. Di sini perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang melekat pada syaitan. Kemudian sinonim kata setan dengan al-ins. Kata al-ins dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali dalam 17 ayat. Kata al-ins berarti manusia. Dalam hal ini al-ins disamakan dengan kata setan dalam beberapa keadaan. Di antaranya disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Pada ayat ini, kata syayatin disandarkan pada domir hum. Domir ini kembali pada mereka, yaitu manusia yang berucap, kami beriman. Kata syayatin pada ayat ini merujuk pada orang-orang musyrik, yaitu pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad. Dengan demikian, maka kata syayatin pada ayat tersebut sesungguhnya disebutkan untuk menunjukkan pada golongan manusia atau dalam bahasa Arab al-ins. Kemudian antonim kata syaitan. Kata setan ini diantonimkan dengan kata Rob atau Tuhan. Mengapa? Kenapa kok antonim kata setan ini bukan malaikat atau yang lainnya? Penggunaan kata setan untuk menyebutkan relasi antara Tuhan dan setan mungkin ini tidak tepat karena Tuhan adalah pencipta alam semesta termasuk setan itu sendiri. Apabila dilihat dari makna yang lahir dari setiap person yang disebut dalam Al-Quran, malaika adalah salah satu makhluk yang lebih tepat disebut sebagai antonim setan. Namun perlu dijelaskan bahwa kata malaika tidak pernah sekalipun ditemukan dalam satu tuturan ayat yang berdampingan dengan kata setan. Kata al-malaika mungkin akan lebih sering berelasi dengan kata al-jin dan al-ins, kata iblis dan jin, namun tidak dengan kata setan. Di sini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 pada kata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan, yang artinya sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah padamu, tentulah kamu mengikuti setan. Jadi yang tidak kemudian akan dijelaskan oleh Fauzia. Fauzia. Ya, maaf. Periode pra-Qur'anik. Pada masa pra-Qur'anik, kata syaitan itu diartikan sebagai jin jahat. Pada masa ini, kata syaitan dikonsepsikan orang Arab pra-Islam sebagai makhluk halus yang mengajak kepada kesesatan. Hal ini tergambar dari ucapan Ummu Jamil ketika mengejek Rasulullah saat beliau lama tidak mendapat wahyu. Berikut adalah ucapannya. Apakah setanmu benar-benar telah meninggalkanmu? Pada kalimat ini, Ummu Al-Jamil menyebut Jibril sebagai syaitan. Kata syaitan dalam kalimat ini dipahami sebagai makhluk yang mengajak Muhammad keluar dari kepercayaan nenek moyang bangsa Arab. Dari penjelasan inilah pada masa ini kata syaitan diartikan sebagai jin jahat. Kemudian periode Qur'anik. Lanjut, Kak. Kata syaitan mengalami pergeseran konsep. Walaupun makna ini merupakan makna relasional, namun makna ini memiliki kesan lebih penting dari makna dasarnya dalam ajaran agama Islam. Pada periode ini, kata syaitan itu masuk ke dalam sistem bahasa Al-Quran yang membangun konsep tersendiri pada pengguna bahasa tersebut dengan membawa makna dasar jauh dan makna relasionalnya sebagai sosok yang menjauhkan manusia dari kebenaran dan ketuhanan. Syaitan dipahami sebagai sosok yang memusuhi manusia dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa Allah menciptakan syaitan untuk menguji keimanan manusia.
untuk membedakan mana di antara mereka yang taat dan yang tidak. Kemudian kesadaran umat Islam tentang syaitan tidak lagi hanya terbatas pada makna jauh. Kata ini menunjuk pada sikap menjauh dari kebenaran. Dengan penjelasan Al-Quran, mereka telah mengkonsepsikan bahwa segala sesuatu yang menjadi penyebab kejauhan dari hak adalah syaitan. Kemudian periode pasca Quranik. Pada masa pasca Quranik, kata syaitan mengarah pada segala sesuatu yang menjadi penyebab keburukan. Seperti menurut pakar tafsir Al-Quran, kenamaan yang diberi gelar Al-Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi, syaitan merupakan sebutan makhluk yang durhaka, baik dari golongan jin ataupun manusia. Pemahaman ini disampaikan ketika menjelaskan Quran Surah Al-An'am. Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Ali Al-Sabuni dari sudut pandangnya. Ia menyatakan bahwa kata syaitan adalah turunan dari kata syaitona yang berarti jauh. Jadi baik golongan jin ataupun manusia yang mengajak untuk menjauh dari petunjuk Tuhan ialah syaitan. Sedangkan menurut Al-Alamah Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ia mengatakan dinamakan syaitan karena jauh dari kebenaran dan karena kedurhakaannya. Karena setiap makhluk yang angkuh dan durhaka dari golongan jin, manusia, dan hewan dinamakan syaitan. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Sukma. Baik, selanjutnya bidang semantik dalam kata syaitan. Ada beberapa kata. Yang pertama rojim, wali, adu, dan fahsya. Kata syaitan menjadi kata fokus yang melingkupi kata kunci lainnya, seperti kata rojim, wali, adu, dan fahsya. Sedangkan bulatan yang mengelilingi semua kata di samping adalah bidang semantik dari kata syaitan. Yang pertama, rojim. Ketika kata ini dikaitkan dengan kata syaitan, makna kedua kata ini menjadi sesuatu atau seseorang yang tertolak dari kebaikan dan diturunkan dari kedudukan malaikat yang ada di langit, atau diturunkan ke bumi atau diasingkan. Yang kedua, wali. Kata wali dalam Al-Quran, kata ini sering disandingkan dengan kata syaitan ketika menjelaskan tentang orang-orang kafir dan munafik. Dalam hal ini, kata syaitan memiliki makna sok figur yang dianggap memiliki kekayaan dalam menolong orang lain, baik dari golongan jin maupun manusia, dan seringkali dianggap tandingan dari Allah sebagai Tuhan. Yang ketiga, kata adu. Kata adu sering disandingkan dengan kata syaitan, maka makna ayat selalu merujuk pada permusuhan dan pertentangan yang terjadi antara syaitan dan manusia. Baik itu syaitan dalam makna makhluk jahat maupun sifat yang tercela atau bisikan yang mengajak pada kejahatan. Yang keempat, fahsya. Ketika kata ini disandingkan dengan kata syaitan, maka kata ini menjadi ciri khas dari seseorang. Kata syaitan sendiri berubah makna menjadi sumber segala kerusakan dan kebencian yang dilakukan oleh manusia. Kelompok 4. Ya. Silakan kelompok selanjutnya. Lanjut ya, kami kelompok Ayo Muti, silahkan. Kami kelompok 4
akan lanjut mempresentasi bagian kata huda. Nah, huda. Kata huda berasal dari kata hada yahdi hidayah, yang berarti memandu, menunjukkan jalan, menuntun, membimbing, menunjuki sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Bahasa Arab Al-Ma'ani. Sedangkan kata lain yang berakar sama dengan kata huda yakni adalah kata ahda, yang merupakan fi'il madhi yang berarti memberi hadiah, menganugerahi. Adapun ihtada berarti mendapat petunjuk. Nah, ringkasnya, makna kata huda ini petunjuk yang dapat menuntun manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Nah, makna kata huda dalam Al-Quran sering diartikan petunjuk atau juga terkadang menyebutnya dengan kata hidayah, dikaitkan dengan perihal keagamaan. Nah, dalam buku Itqon fi Ulumil Quran, kata huda diterapkan dalam 18 makna. Jadi banyak makna huda dalam Al-Quran. Nah, yang pertama bermakna keteguhan. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Nah, kata ihdina di sini bermakna tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Dalam artian keteguhan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh si Fira. Yang kedua itu bermakna penjelasan gitu. Di kata huda pada ayat ini yang berarti mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Yang ketiga, bermakna agama, yaitu innal huda hudallah, yang memiliki arti sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Yang keempat, bermakna keimanan. Wa yazidullahu alladzina tadaw huda, yang berarti dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Yang kelima, bermakna doa. Walikul liqaumin had, yang artinya dan bagi tiap-tiap kaum itu ada orang-orang yang memberi petunjuk. Yang keenam, bermakna para rasul dan kitab-kitab. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, yang berarti kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Yang ketujuh, bermakna pengetahuan. Wa bin najmi hum yahtadun, yang berarti dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiariska. Yang berapa ya? Ke-8 ya? Yang ke-8 bermakna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, yang berarti sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Yang ke-9 yaitu bermakna walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, yang berarti dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Yang ke-10 bermakna Taurat. Walaqad atayna Musal huda, yang yaitu petunjuk untuk kepada Nabi Musa yang berupa Taurat itu ya. Yang selanjutnya yaitu yang ke-11 yang bermakna permintaan untuk kembali. Wa ilaikahumul muhtadun, yang berarti dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yaitu yang ke-12 bermakna hujjah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Di situ ada petunjuk ya bahwa itu adalah hujjah kepada orang-orang yang zalim. Yang ke-13 yaitu bermakna
Halo, Vi. Kayaknya dia ini sinyalnya deh kurang bagus. Coba dilanjutin aja, siapa? Hah? Feni. Siapa nih yang mau lanjutin? Si Muti ini ya, dia kan lagi di jalan katanya HP-nya baterainya habis. Vira. Vira aja coba. Yang ke-13 bermakna tauhid. Dalam ayat tersebut memiliki arti jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu. Yang ke-14 memiliki yang bermakna sunnah, yang berarti maka ikutilah petunjuk mereka. Yang ke-15 bermakna perbaikan atau islah, yang memiliki arti bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Yang ke-16 bermakna ilham, yang memiliki arti Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Maksudnya adalah memberi ilham kepadanya untuk hidup. Yang ke-17 adalah bermakna taubat, yang memiliki arti sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Yang ke-18 bermakna petunjuk, yang memiliki arti mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Pada dasarnya semantik adalah istilah teknis yang menunjuk pada studi tentang makna, telaah, lambang, atau makna yang menyatakan makna, dan juga hubungan antar makna. Terima kasih. Lanjut ya, sekarang ke kelompok 5, yaitu mengenai pembahasan kata ad-dolal. Yang pertama, kata ad-dolal itu dalam Al-Quran terdapat sebanyak 191 kali. Itu dijelaskan dalam kitab Mu'jam al-Mufarros. Yang pertama yaitu mengenai makna referensial dan konseptual, yaitu dolal secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan bentuk fiil atau kata kerja yaitu dolla yadillu yang artinya menyesatkan. Lalu selanjutnya menurut Aisyah Abdurrahman yang biasa dikenal dengan Bintu Syati merumuskan makna kata dolal yaitu setiap tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh kebenaran. Selanjutnya yaitu menurut Al-Qurtubi, makna dolal adalah pergi meninggalkan kebenaran, diambil dari tersesatnya jalan, yaitu menyimpang dari jalan yang seharusnya. Selanjutnya menurut Ibnu Al-Kamal dan Al-Jurjani menyatakan bahwa dolal adalah ketiadaan sesuatu yang mengantarkan pada apa yang dituntut atau jalan yang tidak mengantarkan kepada yang dicari atau tujuan. Dan yang terakhir yaitu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, dolal yaitu berpaling atau menyimpang dari jalan yang lurus, perbuatan yang menyimpang dari manhaj, baik itu secara sengaja atau terlupa. Sedikit atau banyak kesesatan atau dolal bisa terjadi pada siapapun, baik orang kafir, fasik, munafik, ataupun orang mukmin. Menurut Al-Asfahani juga, bahwa berjalan mengikuti jalan yang lurus atau sirotol mustaqim yang diridhoi Allah sangatlah sulit dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hana. Dari asal bahasa dan perkembangannya, penggunaan lafaz dolal sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam kajian tentang jangkauan konsep dolal tidak dapat lepas dari prinsip yang saling berlawanan, yaitu lurus dan bengkok. Kedua prinsip tersebut memiliki makna yang bernilai sangat penting setelah Al-Quran, menggunakan kata dolal dalam pandangan keagamaan. Jalan lurus adalah bernilai positif karena jalannya orang-orang beriman yang mengikuti agama Allah, dan jalan bengkok adalah bernilai negatif karena menggambarkan orang-orang kafir yang senantiasa berlawanan dengan agama yang lurus.
Jadi, kata dolal ini memiliki rumusan makna yang beragam konteks penggunaan kata tersebut di dalam Al-Quran. Akan tetapi, secara umum dapat dinyatakan bahwa makna-makna yang ada tetap merujuk kepada makna orang-orang yang sesat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hardiatin. Kemudian struktur batin, yaitu mengungkapkan pesan-pesan moral yang ada dalam ayat-ayat yang membahas tentang dolal tersebut. Pesan-pesan moral ini lebih sering disebut dengan struktur batin atau intisari dari apa yang diajarkan dan ditawarkan oleh Al-Quran kepada manusia. Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dolal berarti tidak mendapat petunjuk. Pada surat Al-An'am ayat 77 yang berbunyi falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Dalam ayat ini dijelaskan ketika bulan tenggelam sebagaimana halnya bintang, padahal ia nampak lebih besar cahayanya, lebih terang dan sinarnya lebih tajam. Dia berkata sambil mendengarkannya kepada orang-orang di sekitarnya, sekiranya Tuhanku tidak memberiku petunjuk dan taufik untuk mencapai kebenaran dan tauhidnya. Tentulah aku sudah termasuk kaum zalim yang tidak mencapai kebenaran dan dalam hal itu, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, menyembah selain Allah, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengamalkan apa yang diridhai Allah. Kemudian yang kedua, dolal berarti menyekutukan Allah atau syirik. Pada surat An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh telah tersesat jauh sekali. Ayat ini menggambarkan bahwa kesesatan di sini karena kesyirikan yang dilakukannya. Dosa tidak terampuni karena dosa syirik itu merupakan dosa yang amat besar. Kemudian, dolal berarti menjadi kafir atau murtad. Pada surat Al-Imran ayat 90, Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humul dhallun. Artinya sungguh orang-orang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ayat ini menggambarkan bahwa ciri-ciri orang yang sesat itu adalah orang-orang yang menerima kekafiran, orang-orang yang tersesat dan salah dan dalam memilih jalan yang benar. Mereka sudah tidak bisa lagi diharapkan. Kemudian akan dijelaskan oleh Kak Amel. Kemudian selanjutnya adalah dalam bidang semantik. Makna sebuah kata dalam Al-Quran dipengaruhi oleh kata-kata yang muncul sebelum dan sesudahnya. Kata-kata tersebut membentuk jaringan konseptual yang bisa berubah makna dasar sebuah kata menuju kepada sebuah makna baru yang sesuai dengan isi kalimat tersebut atau disebut juga sebagai makna relasional. Dari ayat-ayat yang memuat kata dolal, ada beberapa kata yang sering dicantumkan dan memberi pengaruh dalam pemaknaan kata ini. Kata-kata tersebut lebih menunjukkan kepada isi negatif dari makna kata dolal. Kata tersebut antara lain ada riyab, halak, batil, isyan. Kata dolal menjadi kata fokus yang melingkupi kata kunci lainnya seperti kata riyab, halak, batil, isyan. Sedangkan bulatan yang mengelilingi semua kata di samping adalah bidang semantik dari kata dolal. Riyab artinya pergi atau hilang, kemudian halak artinya rusak, binasa, hancur, batil artinya salah atau buruk, isyan artinya lupa, lena atau lengah. Mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanya.
Kamu lagi sakit ya? Kasihan banget. Cepat sembuh Kak Amel. Ya. Amin, amin. Udah mau diskusi lagi atau udah cukup aja? Udah aja, Nis. Sepertinya sudah cukup. Sekarang apa UASnya tulis tangan, ketik. Belum. Habis ini mau Ini dikit. tugas tugas makalah aplikatif ini udah masuk ke tugas UAS ya. Jadi kita UASnya udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Di makalah ini kan ya? Apa?